wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir dalam kesempatan di siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga sehat selalu Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, saya di sini akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman kami sebagai guru penggerak pada modul 1.4 yaitu budaya positif Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Joko Sofianto, CGP Angkatan 8 Kota Surabaya Bapak Ibu. Sudah kenal semua Bapak Ibu? Baik, kita next ya. Baik Bapak Ibu, pada modul 1.4 ini konsep intinya ada beberapa Bapak Ibu. Yang pertama ada paradigma atau perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, nilai-nilai kebajikan, posisi kontrol guru, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Kita sudah melaksanakan PNS nih Bapak Ibu, ada keyakinan kelas kemarin. Next Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti apa itu Bapak Ibu? Begini. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang secara berdiferensiasi Bapak Ibu, sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhannya maksudnya kebutuhan siswa. Gunanya apa? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan ada 6 dimensi yang sudah tersusun di situ Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, kita masuk pada teori kontrol. Coba sekarang Bapak Ibu ketika meminta anak untuk melakukan sesuatu, apakah anak-anak melakukannya biasanya? Coba Bu Bumi, melakukannya enggak? Perintah dulu. Oke. Biasanya kita perintah dulu atau kita sedikit melakukan intervensi begitu ke anak-anak. Nah, ternyata ketika saya belajar pada guru penggerak ini Bapak Ibu, itu hanya sebuah ilusi Bapak Ibu. Mereka ternyata melakukannya karena ada dorongan dari luar atau motivasi eksternal. Nah, ada miskonsepsi tentang teori kontrol Bapak Ibu. Ada 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ini seolah-olah kita bisa mengendalikan mereka. Padahal apa yang mereka lakukan itu karena motivasi eksternal, bukan karena kehendak dari internal diri mereka. Masih semangat ya? Apakah sudah mulai ngantuk? Lanjut ya. Oke. Nah, yang kedua Bapak Ibu, ini terkait dengan ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita biasanya memberikan penguatan positif berupa reward, benar kan? Nah, seolah-olah itu sangat baik, bermanfaat. Padahal penghargaan itu bisa menghukum pada mereka. Ketika mereka melakukan sesuatu bukan atas dasar menghargai nilai kebajikan pada dirinya, tetapi dia ingin mendapatkan reward itu, alias tidak untuk menunjukkan kebaikan dari tindakan itu, tapi lebih kepada mau dapat rewardnya. Yang ketiga, ini ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Seperti pada halnya anak-anak ketika membuat salah, kita selalu mengkritik dengan membuat mereka jerah, seolah-olah mereka salah begitu. Nah, itu mampu menguatkan karakter. Ternyata itu membuat karakter mereka itu menjadi pribadi yang gagal Bapak Ibu, sesuai dengan miskonsepsi teori kontrol ini. Dan yang ketiga ada, yang keempat ini ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini termasuk saya pribadi, ada perubahan paradigma pada berpikir saya bahwasanya anak-anak pun punya hak untuk mereka bisa mengontrol dirinya sendiri. Tugas kita lah yang menuntun mereka supaya menjadi pribadi yang mampu
mengontrol diri mereka supaya mengikuti nilai-nilai kebajikan. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini materi sudah kenal sekali, atau bahkan saya sedikit kreasikan biar tidak sama. Nah Bapak Ibu, ini mengubah paradigma stimulus respon. Ini sudah lama sekali kita kenal ini. Ini teori behavioristik dari Pak Skinner, lama sekali. Kita menuju ke pendekatan teori kontrol. Seperti apa? Ini stimulus responnya. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Itu stimulus respon. Tapi pada teori kontrol mengenal kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Ternyata dalam teori kontrol ini setiap orang memiliki gambaran berbeda. Lalu berikutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol itu adalah berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan pada stimulus respon. Tetapi pada teori kontrol ini semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, semua perilaku anak-anak itu memiliki tujuan. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya pada teori stimulus respon. Pada teori kontrol hanya diri kita sendiri yang mampu mengontrol pribadi kita. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, tetapi pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya Pak, ya Bapak Ibu. Iya kan, saya juga dulunya. Lalu pada teori kontrol ini kolaborasi Bapak Ibu dan konsensus atau kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Modelnya di stimulus respon adalah menang kalah. Siapa yang bisa memaksakan pendapatnya itu menang, yang kalah ini biasanya anak-anak yang salah akhirnya kalah. Tetapi pada teori kontrol, model berpikirnya menang dan menang. Kita sebagai guru mampu mampu mewujudkan anak-anak itu menjadi pribadi yang berhasil. Jadi pendekatannya menang dan anak-anak pun juga menang. Seperti itu Bapak Ibu. Cukup panjang dan cukup pusing. Oke, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, ada istilah atau konsep penting di sini. Yang pertama adalah disiplin positif, Bapak Ibu di sini. Nah, disiplin ini berasal dari kata disiplina atau disiplina. Tulisannya begitu. Yaitu artinya belajar, Bapak Ibu. Belajar di sini adalah disiplin di sini mengacu pada disiplin diri. Kenapa? Disiplin diri karena yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang ditinggalkannya sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini atau yang diyakini. Nah, disiplin positif di sini adalah suatu cara Bapak Ibu penerapan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran terhadap peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan atau tanpa hukuman. Jadi tidak menggunakan pendekatan itu, tetapi memunculkan atau menumbuhkan kesadaran pada diri mereka. Nah, bagaimana tugas pendidik? Sebagai pendidik tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Seperti itu. Jadi apa yang ditindakannya itu sesuai dengan motivasi pada dirinya tanpa berharap imbalan, penghargaan atau ketakutan pada suatu punishment. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi disiplin positif. Nah, ada istilah nilai-nilai kebajikan. Nah, ini kemarin saya coba anak-anak praktekkan Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan. Memangnya nilainya berapa Pak? Begitu. Ternyata istilah ini cocok untuk kita, tidak cocok untuk anak-anak. Sehingga kita harus menyarikan atau menerjemahkannya ke anak-anak. Intinya kebaikan begitu saja. Nah, nyata nih Bapak Ibu, santai.
Baik, kita lanjutkan ya supaya tidak ngantuk ya. Nah, nilai-nilai kebajikan ini apa? Nilai yang diyakini Bapak Ibu di seluruh dunia, baik itu negara manapun, suku manapun, terlepas dari itu mereka meyakini bersifat universal dan lintas bahasa. Tidak ada ikatan, jadi semuanya universal. Ada beberapa nilai kebajikan yang diyakini. Sini saya contohkan nilai kebajikan dari suatu institusi atau organisasi. Kita kenal kalau di Indonesia ada profil pelajar Pancasila. Nilai kebaikannya ini kebajikannya ya Bapak Ibu. Kenapa kalau saya berikan ini sebenarnya banyak Bapak Ibu, tapi ini yang penting, yaitu profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikan yang ada pada di dunia kita di Indonesia ya, ada 6 elemen atau dimensi. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada mandiri, 3 bernalar kritis, keempat berkebinekaan global, kelima bergotong royong, dan yang keenam kreatif Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Tadi saya sampaikan bahwasanya ketika anak-anak melakukan sesuatu itu memiliki tujuan. Tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kita bahas tentang kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Adalah sesuatu yang kita inginkan Bapak Ibu, kita butuhkan, sehingga kita melakukan suatu tindakan itu. Jadi tindakan kita memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka supaya kebutuhan dasar kita terpenuhi semuanya. Termasuk saya senang guyon, itu memenuhi kebutuhan dasar saya, suka kesenangan. Sebenarnya demikian. Oke, apa saja kebutuhan dasar manusia? Ini dijelaskan di modul guru penggerak saya, yaitu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup, bahasa Inggrisnya survival. Yang lainnya saya nggak apa, jadi bahasa Indonesia saja ya Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua rasa kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. And then penguasaan Bapak Ibu kebutuhannya. Dan yang keempat kebebasan atau freedom. Dan yang kelima kesenangan atau fun. Bertahan hidup kita mengenal banyak ya. Ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, dan lain sebagainya. Lalu rasa diterima, ini ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Anak-anak seperti itu biasanya kalau nggak diterima, mereka dikucilkan dari kelompoknya, itu bodoh, nangis, begitu biasanya. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Kebebasan, ini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Dan juga untuk kesenangan, ini bermain, humor, antusiasme, tertawa, dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, setelah kita masuk ke kebutuhan dasar Bapak Ibu, kita masuk pada motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Mengapa manusia melakukan suatu perilaku? Ya, kenapa manusia berperilaku? Ternyata ada motivasinya Bapak Ibu. Ini yang sangat saya kenali. Ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik Bapak Ibu. Yang pertama ekstrinsik ini ada 2. Yang pertama untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Itu pasti saya dari dulu juga. Kalau disuruh Pak Nyoto, yang saya paling itu adalah menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti itu. Kalau saya jujur biasanya begitu mengerjakan itu supaya
eksternal Bapak Ibu atau ekstrinsik. Tetapi motivasi yang baik adalah motivasi intrinsik Bapak Ibu. Bagaimana anak-anak itu supaya memiliki perilaku untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai dirinya sendiri sesuai nilai yang dipercaya, nilai kebaikan yang dia percaya. Jadi kita seyogianya memunculkan atau berusaha menuntut mereka supaya memunculkan nilai atau motivasi intrinsik Bapak Ibu, tanpa mengharapkan imbalan, tanpa takut hukuman. Itu yang baik dari motivasi dirinya. Seperti saya berangkat pagi tidak untuk mendapatkan apa-apa, tetapi lebih kesadaran diri bahwa anak-anak butuh saya di pagi hari begitu Bapak Ibu. Masih lupa ya? Next, berikutnya Bapak Ibu terkait dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi Bapak Ibu. Hukuman di sini Bapak Ibu kita mengenalnya ada ciri-cirinya Bapak Ibu. Tidak terencana atau tiba-tiba. Biasanya ini langsung secara spontan. Ada anak bersalah atau tidak melanggar aturan, langsung kita hukum. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, langsung saja. Mereka ketika berbuat salah langsung kita hukum dan tidak logis hukumannya dengan kesalahannya biasanya. Contoh, tidak membawa buku paket push up 5 kali, tidak logis, tidak ada hukuman apa hubungannya. Lalu bersifat satu arah, si penghukum langsung tanpa melibatkannya dihukum. Berupa fisik atau psikis. Biasanya hukumannya kalau kita kenal itu sedikit verbal begitu ya. Itu juga termasuk berupa hukuman Bapak Ibu. Lalu kita kenal adanya konsekuensi Bapak Ibu. Lebih logis, sudah terencana dan sudah disepakati alias sesuai aturan biasanya. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman dengan konsekuensi tadi. Terus berdasarkan data kalau dia tidak menaati peraturan. Sikap guru senantiasa memonitor murid Bapak Ibu. Ini konsekuensi. Dan yang tiga, konsep restitusi. Ini baru saya kenal di sini Bapak Ibu. Di sini restitusi adalah proses dialog untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka Bapak Ibu. Adanya proses itu. Lalu yang kedua, prosesnya berupa kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi kepada mereka, untuk memecahkan masalah mereka, sehingga ada proses kolaborasi, ada proses memberikan kesempatan pada murid untuk mencari solusi yang terbaik dari permasalahan yang mereka sedang hadapi. Oke, baik, kita masuk berikutnya Bapak Ibu untuk 5 posisi kontrol guru. Nah ini saya juga baru tahu posisi kontrol guru ini seperti apa. Bayangan saya dulu itu adalah semacam jabatan begini, ternyata bukan. Ternyata ini adalah bagaimana kita memperlakukan murid. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Nah ini yang sering saya lakukan dulu sebelum ikut guru penggerak. Setelah saya ikut sudah hilang. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Ini guru BK ini biasanya suka menjadi teman. Keempat, pemantau, dan kelima, manajer. Nah, waktu posisi manajer saya dulu berpikir bahwa itu menjadi kepala sekolah. Ternyata bukan Bapak Ibu. Ini salah persepsi saya. Bagaimana? Seperti ini Bapak Ibu. Contohnya ketika ada kasus penerapan 5 posisi kontrol ya, kasusnya datang terlambat di sekolah. Ketika menjadi penghukum, langsung kita hukum aja. Kamu sudah terlambat, hormat pada bendera selama 1 jam. Seperti itu, langsung dihukum. Padahal tidak ada hubungannya antara hormat ke bendera sama masalah yang dia hadapi. Lalu pembuat rasa bersalah ini masih tetap sama, mengintimidasi murid, tetapi lebih logis. Berapa kali Bapak harus mengingat kamu
kamu selalu mengecewakan Bapak. Jadi mengenai psikis mereka supaya mereka merasa bersalah. Namanya saja membuat merasa bersalah. Seperti itu Bapak Ibu. Ini sering dipraktikkan oleh Walba sering ya. Saya dulu juga sering, tetapi sudah mulai saya kurangi atau bahkan hilang Bapak Ibu. Lalu menjadi seorang teman, posisi kontrolnya. Ini sering juga saya lakukan ketika sudah moodnya bagus. Ayo ikut bantu Bapak nak, ya ikuti aturan sekolah. Sekali ini saja, lain kali jangan diulangi ya kesalahan berupa terlambat itu. Ini sering saya lakukan sebagai seorang teman, ya. Lalu menjadi pemantau. Ini bersifat pemantau saja. Dia selalu mengaitkan dengan konsekuensi. Misalkan anak datang terlambat, langsung mereka menggunakan data itu untuk konsekuensinya apa. Contohnya, kamu sudah terlambat, tahu kan konsekuensinya? Jadi ada aturan ketika terlambat, bagaimana konsekuensinya. Dia pemantau ini selalu mengaitkan dengan itu. Ya Bapak Ibu. Jreng, ini dia, manajer. Sebagai posisi manajer inilah yang terbaik menurut teori ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini memberikan ruang kepada murid untuk memperbaiki kesalahannya menjadi manajer ini. Seperti ini gambarannya, percakapannya. Ketika dia datang terlambat, nah apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira kamu bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kita selalu ajak dialog. Bagaimana dia memperbaiki kesalahannya. Ketika dia melakukan memberikan jawaban, itu kita kejar sampai mendapatkan kesepakatan untuk nilai yang dia yakini sehingga dia tidak mengulanginya lagi. Karena posisi manajer ini sering kita anak-anak menjadikan mereka celah untuk selalu berbuat kesalahan yang sama. Begitu Bapak Ibu. Oke. Next, setelah kita memahami posisi kontrol guru, kita akan masuk ke keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nah, di keyakinan kelas ini, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira kenapa, Pak Ustaz? Kenapa Pak Ustaz? Kenapa kok keyakinan kelas? Kok tidak peraturan kelas? Kira-kira? Menurut Pak Ustaz, kira-kira kenapa? Karena ini diyakini kebenaran secara bersama atau kelas. Yakini kebenarannya secara bersama. Boleh dilakukan dengan keyakinan bahwa itu adalah saya. Kalau menteri, bagaimana menteri? Kenapa keyakinan kelas? Kok bukan peraturan kelas? Kalau peraturan itu dari satu pihak ya, jadi pihak yang lain tidak dilibatkan. Kalau keyakinan kelas itu kita melibatkan anak-anak untuk berdiskusi sama-sama dan sama-sama. Baik. Jawaban menteri dan Pak Ustadz sama benarnya. Beri tepuk tangan untuk menteri dan Pak Ustadz. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, saya kemarin menjawabnya mudah. Kita sebagai pria sukanya diyakini, bukan diatur, kan begitu. Jadi peraturan, kenapa kok peraturan? Bukan kenapa kok keyakinan bukan peraturan, itu simpelnya. Tetapi memang benar, keperaturan ini lebih sifatnya satu arah dan terkesan memaksakan. Tapi kalau keyakinan itu nilai yang mereka yakini, makanya kita kenal katanya keyakinan kelas, gitu. Karena nilai yang diyakini Bapak Ibu. Nah, kemarin kami di kelas 4 sudah menyusun bagaimana keyakinan kelas itu terbentuk Bapak Ibu. Prosesnya lumayan menyenangkan, tapi juga lumayan panjang. Bagaimana? Yang pertama begini Bapak Ibu, pembentukan keyakinan kelas sifatnya abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan sifatnya lebih teknis. Contohnya, datang tepat waktu pukul 7, misalkan begitu. Tetapi dalam keyakinan kelas lebih abstrak. Misalkan disiplin, begitu saja cukup dan simple. Pernyataan-pernyataan universal dalam bentuk kalimat positif Bapak Ibu, tidak negatif. Dilarang lari-lari tidak, tapi lebih ke tertib, itu cukup.
dapat diterapkan. Jangan sampai kita membuat peraturan kelas, keyakinan kelas tidak bisa diterapkan, Bapak Ibu. Warga kelas atau warga sekolah hendaknya ikut berkontribusi. Artinya berkontribusi adalah mencurahkan pendapatnya untuk membentuk keyakinan kelas itu. Bukan gurunya yang menyusun, tapi ada kontribusi dalam penyusunannya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas ini, Bapak Ibu, ditinjau kembali setiapnya kala 1 bulan, 2 bulan, atau 1 semester sesuai dengan kebutuhan. Supaya apa? Supaya relate dengan kondisi anak-anak. Ya Bapak Ibu. Next, ini adalah kunci dari materi ini, Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi, Bapak Ibu, adalah suatu proses dialog, Bapak Ibu, yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi proses dialog, ada dialognya, Bapak Ibu, antara murid dengan guru. Lalu bagaimana tahap segitiga restitusi? Ada 3 tahap, Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Next, Bapak Ibu. Untuk pertama, bagaimana menstabilkan identitas, Bapak Ibu? Ya. Berdasarkan prinsip setiap orang pasti berbuat kesalahan dan bagian dari proses pembelajaran. Jadi kesalahan yang dilakukan murid adalah bagian dari pembelajaran dan semua manusia pasti melakukan kesalahan. Ya Bapak Ibu, setiap orang pasti melakukan kesalahan dan kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Maka di sini kita bisa percakapannya bisa berupa kata-kata yang memaklumi anak. Karena apa? Untuk menstabilkan identitas mereka, Bapak Ibu. Iya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada bahwa manusia yang sempurna. Pak Joko, Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini, kamu berhak merasa begitu. Seperti itu kata-katanya. Aslinya kita tidak langsung menghantam psikisnya, tetapi kita stabilkan dulu identitas mereka. Kenapa? Karena kesalahan yang dibuat itu masih dalam bagian dari pembelajaran dan kita maklumi karena semua manusia pasti berbuat salah. Seperti itu Bapak Ibu. Menstabilkan identitas. Setelah identitas itu kita stabilkan, maka kita validasi dulu tindakan yang salahnya. Prinsipnya bagaimana? Prinsipnya adalah suatu tindakan murid itu berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Semuanya pasti punya alasan Bapak Ibu tindakannya atau perilaku anak. Nah, karena kita berprinsip bahwa suatu tindakan pasti untuk tujuan tertentu atau untuk memenuhi kebutuhan tertentu, maka kita melakukan restitusinya bisa berupa percakapan seperti ini Bapak Ibu. Padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu pasti punya alasan, anak-anak, mengapa kamu melakukan ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Lalu kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini validasi tindakan yang salah. Jadi validitas tindakan yang salah itu kita validasi dulu. Kalau memang salah kita baru kuatkan untuk supaya dia yakin bahwasanya memang yang dilakukan itu salah, tetapi kita tarik supaya dia mengakui kesalahan itu dan kita masuk ke tahap yang ketiga, Bapak Ibu. Nah, ketika dia sudah tervalidasi tindakan yang salah, tindakan kita yang berikutnya menanyakan keyakinan di tahap restitusi yang terakhir.
Prinsipnya bahwa teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal, sehingga anak-anak itu melakukan kesalahan karena motivasi internal dalam dirinya. Ya. Atau mungkin tindakan, bukan kesalahan ya, maksudnya tindakan perilakunya itu ada motivasinya. Nah, setelah dia tahu, kita yakinkan keyakinan kelas yang mereka yakini, Bapak Ibu, atau keyakinan yang mereka yakini. Bagaimana percakapannya? Ilustrasinya seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kita kembalikan lagi. Apa sih nak nilai yang kamu percayai? Atau apa sih nilai yang kita sudah sepakati? Gitu. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Seperti itu biasanya kita. Nah, kamu yakin kan kalau disiplin itu baik? Ya, kita sepakat yang kemarin kita sudah akan menjadi anak-anak disiplin. Nah, itu kita tanyakan lagi ke anak supaya mereka mengingat bahwasanya mereka punya nilai kebajikan yang diyakini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Contohnya kasus seperti ini Bapak Ibu. Contoh penerapan segitiga restitusi. Kasus pertama, Maria tidak terima karena temannya sering menyontek pekerjaannya. Dia tidak bisa menahan emosinya, akhirnya dia memukul meja dengan marah. Itu contohnya Bapak Ibu, tapi ini tidak bisa sehingga kita dulu. Baik, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Maria. Ya, tadi Pak Guru lihat kenapa kamu kok kayaknya muram saat di kelas? Temanmu nakal. Kenapa temennya? Oh, nyontek. Loh, Pak Guru tadi melihat Maria memukul meja, benar? Kenapa kok dipukul mejanya? Oh, temannya Maria nyontek. Baik. Oke, Maria, sebagai kita sesama manusia, memang tidak semuanya sempurna, tetapi ada yang kurang sempurna tindakannya juga. Nah, Maria bisa melakukan lebih dari itu aslinya. Pak Guru juga gitu. Kalau ada temannya nyontek juga marah. Ya, sama. Tetapi kita tidak boleh melakukan hal yang tidak baik. Kira-kira kalau Maria memukul meja baik apa tidak? Tidak. Kira-kira menurut Maria melanggar keyakinan kelas tidak? Iya. Pak Maria percaya keyakinan kelas? Percaya. Kalau memukul meja itu melanggar keyakinan kelas apa sih, Mar? Kira-kira? Benar, kan kita meyakini berteman baik. Ya, kira-kira Maria percaya keyakinan itu? Iya. Nah, oleh sebab itu, kedepannya kira-kira kalau ada temannya nyontek, bagaimana sikap Maria? Melaporkannya ke Bapak Guru. Tidak perlu memukul meja. Ya, biarkan temannya itu Pak Guru tegur ya dengan baik. Siap Maria melakukan kebaikan? Oke, tas dulu. Selamat pagi Nadine. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Oke Nadine,
tadi Pak Guru lihat kamu datang di gerbang itu sudah tertutup. Kenapa Nadine? Bangun kesiangan, Pak. Oh, bangun kesiangan. Apa yang dilakukan Nadine tadi? Berangkatnya bagaimana? Terlambat. Oh, Nadine terlambat. Baik, Nadine. Berbuat salah itu tidak apa-apa nak ya. Kenapa? Karena kita sebagai manusia juga sering berbuat salah. Coba aku mau tanya, Nadine kenapa datang terlambat tadi? Bangun kesiangan soalnya, Pak. Oh, bangun kesiangan. Oke. Nah, kira-kira Nadine terlambat itu baik apa tidak? Tidak. Kira-kira Nadine itu percaya akan keyakinan kelas tidak? Iya. Iya. Kira-kira keyakinan kelas yang dilanggar kalau Nadine terlambat apa ya? Terlambat. Terlambat, yaitu Disiplin. disiplin. Benar sekali. Nah, anak ketika kita melanggar keyakinan kelas kita itu kan tidak baik. Nah, kedepannya kira-kira Nadine apa yang mau dilakukan supaya tidak terlambat? Bangun pagi. Bangun pagi. Kira-kira Nadine bisa ya bangun pagi selanjutnya?
kelompok 2. Ya, sudah siap ya? Anak kambing saya. Oke, dengan irama alat musik ritmisnya. Sudah siap? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo. Ayo kita mulai. 3, 2, 1. Baik, anak-anak, itu tadi kita sudah belajar